Bab 309, Victoria, sudah berakhir di antara kita. Suara wanita yang dikenalnya terdengar. Namun, suara itu bukan berasal dari Victoria, tetapi saudara perempuannya Emily. Jordan menikmati perasaan bersatu kembali dengan kekasihnya setelah waktu yang lama. Namun, setelah mendengar suara Emily, dia dengan cepat menarik tangannya dan mundur selangkah, seperti tersengat listrik. Untungnya, lampu di rumah tidak menyala saat ini, jadi tidak ada yang melihat betapa canggungnya Jordan. Emily. Jordan tergagap. Apa yang dekat bercukur? Jika Emily menelepon sedetik kemudian, saya akan menciumnya. Jika Victoria melihat adegan itu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri sama sekali. Jordan dengan panik menyalakan lampu di kamar dan ketika dia melihat itu memang Emily, dia berkata, "Emily, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini kamar Victoria?" Petik 2. Jordan curiga Clinton berbohong padanya. Emily juga tersipu, dan agak terlalu takut untuk menatap Jordan. Dia berkata dengan canggung, "Ini kamar Victoria. Saya naik ke atas untuk mengambil sesuatu, tetapi begitu saya masuk, Victoria tiba-tiba meminta saya untuk mematikan lampu. Di sini gelap dan saya mengalami rabun senja. Saya juga tidak berani berkeliaran. Aku hanya akan berdiri di sini." Jordan berkata, "Oh, begitu." Setelah Emily melihat Jordan, dia tiba-tiba terkikik dan menggoda, "Jordan, kamu benar-benar hebat. Anda benar-benar naik melalui jendela untuk melihat saudara perempuan saya. Saya sangat menyukai plot ini." Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Di mana saudara perempuanmu?" Petik 2. Emily menunjuk keluar dan berkata, "Dia ada di ruang tamu di lantai 1. Cepat, pergi memohon pengampunannya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Hei, apakah kamu perlu aku membawakanmu bantal lagi? Jika Victoria memaafkanmu nanti, dia pasti akan naik ke atas untuk tidur." "Yah, kalian belum bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama." Haha, Emily diam-diam terkikik, berpikir dalam hati bahwa Victoria sangat suka bercanda dengan Jordan. Jordan melihat ke tempat tidur Victoria dan berkata, "Tidak apa-apa, Victoria dan aku akan pindah setelah kita berbaikan. Ini adalah rumah Russell. Aku tidak ingin kalian tinggal di sini." Petik 2. Ngomong-ngomong, Emily, aku juga membeli beberapa villa di sini. Satu untuk Victoria dan satu untukmu. Mendengar ini, Emily membeku di tempat. "Apa katamu? Anda ingin membelikan saya satu villa di sini?" Petik 2. Jordan mengangguk sambil tersenyum. Emily menjadi bersemangat dan memeluk Jordan di tempat. Dia bahkan mencium pipi Jordan dan berseru, "Terima kasih, Jordan. Kamu yang terbaik." Merasa sangat canggung, Jordan dengan panik menyekat tempat di pipinya yang baru saja dicium Emily. "Jika kakakmu melihat itu, dia akan mengabaikanku bahkan jika aku menghabiskan sepanjang malam mencoba meyakinkannya." Petik 2. Namun, Emily sangat berani dan liberal. Dia berkata, "Haha, tidak apa-apa. Aku sudah menghapus riasanku dan aku tidak memakai lipstik apapun. Pergi saja, tekan." Petik 2. Jordan memeriksa cermin dengan hati-hati dan berjalan keluar, hanya setelah memastikan bahwa Victoria tidak bisa mengatakan apa-apa. Di luar kamar masih gelap. Jordan menyalakan senter ponselnya dan perlahan menuruni tangga. Dia kemudian berbisik di villa yang kosong, "Victoria, aku di sini." Ketika Jordan datang ke ruang tamu di lantai 1, Victoria yang duduk di sofa juga akhirnya mengeluarkan remote control dan menyalakan lampu di ruang tamu. Lampu menyala dan Jordan melihat Victoria lagi. Dia tampak jauh lebih kurus kali ini dibandingkan saat mereka bertemu, tapi dia tetap anggun seperti biasanya. Victoria mengangkat kepalanya untuk melihat Jordan, tetapi setelah melihatnya, dia membuang pandangannya dengan tatapan licik sebelum berkata, "Ini adalah rumah Russell. Itu ilegal bagimu untuk menerobos masuk seperti ini." Jordan tidak menyangka Victoria akan menegurnya karena perilakunya begitu mereka bertemu. Jordan tahu Victoria pasti kesal padanya, jadi dia cepat-cepat berlari untuk memegang tangannya. Dia berkata, "Victoria, aku minta maaf karena tidak bisa menghabiskan waktu denganmu akhir-akhir ini. Ini adalah kesalahanku. Tolong jangan marah padaku lagi, oke?" Petik 2. Victoria mengibaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tuan Stelle, tolong hargai dirimu sendiri. Aku tunangan Russell sekarang." Jordan melihat ke bawah dan tiba-tiba menyadari cincin yang dikenakan Victoria di jari manisnya saat ini.
Saat dia melihat cincin itu, hati Jordan runtuh. Cincin ini, bukan yang kuberikan padamu. Apakah dari Russell? Apakah Anda benar-benar menyetujui proposal Russell? Petik 2. Victoria sebenarnya telah menyetujui proposal Russell. Pernikahannya dengan Russell bukanlah lelucon. Dia serius tentang menikahi Russell. Victoria tidak berani menatap langsung ke arah Jordan. Sebaliknya, dia melihat ke tempat lain dan berkata, "Ya, saya akan segera menikah dengannya." Hati Jordan sangat dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat wanita yang paling dia cintai, mengenakan cincin kawin yang diberikan oleh pria lain, di jari manisnya. Jordan sekali lagi meminta maaf kepada Victoria, "Victoria, apakah kamu bertingkah seperti ini karena anak-anakku? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa baik anak Haley maupun anak Lauren tidak dapat mewarisi properti keluarga saya." Petik 2. Hanya anak-anak kita yang berhak mewarisi aset saya. Apakah itu akan berhasil? Victoria berkata dengan dingin, "Aku tidak akan punya anak denganmu." Petik 2. Jordan mulai bertanya-tanya apakah itu karena Victoria mengetahui bahwa dia tidak subur. Bagaimanapun, Victoria sudah berusia 30 tahun dan telah menjadi kekasih Russell selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, Russell mungkin telah menghancurkannya sampai-sampai dia tidak bisa lagi memiliki anak, tetapi Jordan tidak akan pernah tahu. Victoria menjadi tenang untuk beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Jordan. "Aku bermaksud meminta untuk bertemu denganmu dan menjelaskannya dengan jelas padamu. Karena kita di sini, saya akan memberitahu Anda dengan jelas secara langsung." Petik 2. Jordan, ini sudah berakhir di antara kita. Kami sudah putus dan tidak akan ada akhir yang baik untuk kami. Petik 2. Kau dan aku berada di dunia yang berbeda. Kamu dari keluarga kaya, sedangkan aku hanya yatim piatu tanpa ayah. Lagi pula, kau masih sangat muda dan aku lebih tua darimu. Aku juga pernah menjadi simpanan seseorang. Saya telah lama kehilangan kemurnian dan kesucian saya. Selain itu, kamu sekarang memiliki anak dengan 2 wanita lain yang muda dan cantik, dan lahir dari keluarga kaya juga. Petik 2. Kamu sebaiknya tinggal bersama ibu anakmu dan memberinya keluarga yang lengkap. Ketika Jordan mendengar kata-kata Victoria, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. "Victoria, omong kosong apa yang kau ocehkan? Kau ingin aku putus denganmu dan kembali bersama Haley Camden. Bukannya kamu tidak tahu berapa kali dia menyakitiku." Petik 2. Adapun Lauren, dia memang wanita yang luar biasa, tapi aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandingimu. Petik 2. Victoria, aku tidak pernah terganggu oleh masa lalumu, jadi maukah kamu berhenti memikirkan masa lalu? Bab 310, Aku tidak pernah mencintaimu. Namun, ucapan Jordan masih gagal membuat Victoria goyah. Sikap Victoria tetap teguh, dan dia berkata, "Jika kamu tidak ingin menikahi Haley atau Lauren, kamu dapat menemukan orang lain. Anda adalah keturunan keluarga Stelle sehingga Anda bisa mendapatkan wanita manapun yang Anda inginkan." Petik 2. Jika kamu lebih suka wanita dewasa sepertiku, kamu juga bisa mencarinya. Pokoknya, ini sudah berakhir di antara kita. Jordan benar-benar tidak menyangka bahwa Victoria akan begitu tegas terhadapnya, tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan sama sekali. Jika Victoria hanya marah pada Jordan, kemarahannya seharusnya sedikit mereda, karena dia telah meminta maaf. Namun, sikap Victoria sudah sangat tegas sejak awal dan dia hanya bertekad putus dengan Jordan. Jordan memandang Victoria dan bertanya, "Victoria, apakah kamu punya rahasia yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Apakah Russell tua yang berkabut itu mengatakan sesuatu padamu?" Petik 2. Victoria membuang muka dan berjalan ke samping sebelum berkata, "Itu tidak ada hubungannya dengan Russell sama sekali. Anda baru saja ditipu oleh saya selama ini. Aku tidak pernah menyukaimu sebelumnya. Apa katamu? Kau tidak pernah menyukaiku." Jordan tidak menyangka Victoria akan mengatakan hal seperti itu. Victoria berkata, "Ya, aku tidak pernah benar-benar memujamu di masa lalu dan aku hanya mempermainkanmu dan menjagamu sebagai mainan anak laki-laki, sama seperti bagaimana kamu pria kaya menjadikan gadis-gadis muda dan cantik sebagai kekasihmu." Petik 2. Aku hanya bersama denganmu karena kamu tampan dan secara fisik cukup fit untuk memuaskanku. Aku tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah benar-benar menyukaimu. Petik 2. Kata-kata Victoria sekali lagi menusuk jantung Jordan seperti pisau. Victoria hanya mempermainkanku. Tidak,
Saya tidak percaya alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Petik 1. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kamu sama sekali bukan wanita seperti itu. Kata Jordan histeris. Rachel pasti akan melakukan hal seperti itu karena dia selalu senang menjadikan laki-laki muda sebagai mainan anak laki-lakinya. Victoria punuk dengan dingin dan berkata, Jordan, kamu terlalu murni. Tidak heran Anda ditipu oleh Hailey berkali-kali. Bahkan anaknya bukan milikmu. Bahkan seorang wanita muda seperti Hailey dapat membuat Anda melilitkan jarinya. Ini adalah sepotong kue untuk wanita dewasa sepertiku yang jauh lebih berpengalaman darinya, untuk menipumu. Petik 2. Jordan, aku sudah muak denganmu dan aku sudah cukup mempermainkanmu. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Victoria sengaja menggunakan Hailey untuk membuat Jordan marah karena dia tahu Hailey telah menyakiti Jordan. Jordan memang terluka oleh Victoria, tetapi dia masih tidak percaya bahwa dia akan menjadi seperti Hailey. Aku tidak percaya sama sekali. Petik 2. Jordan benar-benar yakin bahwa perasaan Victoria padanya benar adanya. Jordan tidak tahu mengapa Victoria mengucapkan kata-kata itu. Dia pikir mungkin dia marah padanya atau mungkin dia benar-benar tidak percaya diri dengan hubungan dan masa depan mereka. Namun, tidak peduli apa, Jordan percaya bahwa Victoria masih memiliki perasaan untuknya sekarang. Dia berhenti mendengarkan dia berbicara dan sebaliknya, melompat untuk memaksa ciuman padanya. Memperpanjang pertengkaran antara kekasih hanya akan membuat hubungan semakin tegang. Terkadang, kata-kata mungkin tidak seefektif ciuman. Sebelumnya, Jordan dan Victoria terkadang bertengkar, tetapi semuanya akan baik-baik saja setelah Jordan menciumnya. Namun, kali ini, Victoria mendorong Jordan menjauh dengan sekuat tenaga dan kemudian mengangkat tangannya untuk menamparnya begitu dia menciumnya. Memukul. Tangan Victoria mendarat di wajah Jordan. Meskipun tamparan itu tidak keras, Jordan tercengang. Bahkan ketika Jordan berpura-pura diusir oleh keluarga dan harus hidup dari Victoria, Victoria selalu menghormatinya dan tidak pernah membenci atau tidak menghormatinya seperti yang dilakukan Hailey. Bahkan lebih tidak mungkin dia akan menamparkan Jordan. Namun, kali ini, Victoria menamparkan Jordan. Setelah Victoria menamparkan Jordan, dia tampak agak patah hati untuk Jordan sejenak. Namun, dia segera menjadi kejam dan berkata tanpa perasaan, Jordan Stelle, sudah kubilang, aku sekarang tunangan Russell, tolong hormati aku. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya lakukan. Silakan pergi. Ini rumahku dan Russell. Jordan masih menatap Victoria dengan tidak percaya bahwa wanita yang sangat dia cintai akan sangat tidak berperasaan padanya. Baiklah, aku akan pergi, kata Jordan dingin. Jordan tidak bisa lagi terus memohon padanya. Jordan berjalan menuju pintu dan pergi dengan cepat. Melihat punggung Jordan saat dia pergi, Victoria tampak enggan berpisah dengannya sementara air mata mengalir di matanya. Mendengar langkah kaki yang datang dari tangga di belakangnya, Victoria mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Emily bersembunyi di lantai 2 untuk menguping karena dia telah mendengar seluruh percakapan antara Jordan dan Victoria. Emily berjalan mendekat dan bertanya kepada Victoria, Vicky, mengapa kamu mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada Jordan dan menamparnya? Apa yang salah denganmu? Petik 2. Victoria tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke atas ke kamarnya sendiri, mematikan lampu, dan berbaring untuk menutupi dirinya dengan selimut. Suara rengekan dan isak tangis Victoria datang dari bawah selimut. Pada saat ini, Jordan keluar dari pintu depan dan Pablo dan Salvatore segera maju untuk bertanya, Tuan. Jordan, di mana Nona Clarke? Bukankah dia keluar bersamamu? Jordan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya sangat serius dan dia juga tidak menyapa Clinton. Sebaliknya, dia masuk ke kursi belakang mobil. Melihat Jordan dalam suasana hati yang buruk, Pablo menganggap bahwa pembicaraan dengan Victoria tidak berjalan dengan baik. Tanpa basa-basi lagi, dia dengan cepat pergi. Setelah mobil melaju keluar dari villa, Pablo bertanya dengan berani, Tuan Stelle, apakah Nona Clarke tidak memaafkanmu? Petik 2. Pablo telah bekerja untuk Jordan selama beberapa waktu, dan dengan demikian tahu segalanya tentang hubungan masa lalu Jordan dengan cukup baik. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa berbicara dengan Jordan. Jordan juga tidak menyembunyikannya darinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukaiku sebelumnya dan telah mempermainkanku selama ini. Ketika Salvatore,
yang duduk di kursi penumpang depan. Mendengar ini, dia menjadi marah. Apa, Victoria Clarke sebenarnya punya nyali untuk mempermainkan perasaanmu? Jalang, Tuan Jordan, lupakan tentang menikahinya. Menikah saja dengan saudara perempuannya. Emily murni dan cantik. Dia sama sekali tidak kalah dengan Victoria. Memukul. Pablo mengulurkan tangan dan memukul kepala Salvatore. Diam. Anda tidak pada tempatnya untuk berkomentar tentang wanita Tuan Jordan. Petik 2. Pablo tahu bahwa Jordan memiliki perasaan yang dalam terhadap Victoria, dan dia tahu Victoria bukanlah wanita yang begitu jahat. Pablo berkata, meskipun Miss Victoria memiliki beberapa hubungan yang rumit, saya pikir dia masih wanita yang baik secara alami. Dia jauh lebih setia dan murni daripada wanita-wanita di awal usia 20-an. Kurasa dia mengatakan hal itu untuk membuatmu kesal, Mer Jordan. Anda tidak harus percaya apa yang dia katakan. Petik 2. Jordan menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tidak mempercayai mereka. Aku sudah menjalin hubungan dengannya begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak tahu wanita seperti apa dia? Petik 2. Hanya saja dia benar-benar kejam dengan kata-katanya, jadi dia tidak pernah memberiku kesempatan sama sekali. Bahkan jika saya berlutut dan memohon padanya untuk satu malam, dia tidak akan berubah pikiran. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Salvatore berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Nona Victoria akan menikahi Russell. Jordan berkata dengan ekspresi kejam, sehari sebelum Victoria datang ke Houston, dia mengirimi saya pesan dengan gembira dan bahkan memberitahu saya bahwa dia akan memberi saya hadiah di Houston. Petik 2. Tapi dia mulai mengabaikanku sejak dia bertemu dengan Russell. Russell Miller tua yang berkabut itu pasti mengatakan sesuatu pada Victoria. Bab 311, Putri Russell. Jordan juga telah memeriksa dengan Ashley sebelum ini dan mengkonfirmasi bahwa Victoria telah tinggal di Perry Express sebelum dia datang ke Houston, dan tidak berniat mengundurkan diri. Rencana awal Victoria adalah tinggal di Houston hanya selama 2 hari, setelah itu dia akan kembali ke Houston. Namun, setelah Victoria datang ke Houston, dia tidak kembali ke New York dan malah mengajukan pengunduran dirinya ke Dewan Direksi. Semuanya berubah karena percakapan Victoria dengan Russell. Apa sebenarnya yang dikatakan Russell kepada Victoria? Jordan berbalik dan meninggalkan villa tadi, bukan karena dia bermaksud menyerahkan Victoria. Victoria adalah wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya, jadi tidak mungkin dia akan melepaskannya. Dia pergi karena dia menyadari bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah sikap Victoria. Victoria masih tidak mau memberitahunya alasan tersembunyi di balik masalah ini. Oleh karena itu, ia bermaksud untuk mencari tahu kebenaran dari masalah ini terlebih dahulu. Jordan berkata kepada Pablo, cari segera keberadaan Russell. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanya langsung padanya apa yang telah dia lakukan untuk menyihir wanitaku. Petik 2. Ya, ... Keesokan paginya, Jordan sarapan sederhana di hotel, dan pada saat ini, Pablo dan yang lainnya masih belum menemukan Russell. Jordan, kami masih belum bisa menemukan Russell, lapor Pablo. Jordan bertanya, apakah Anda pergi ke gedung kantornya untuk mencarinya? Pablo mengangguk dan berkata, saya mengirim beberapa orang untuk menerobos masuk dan mencari di mana-mana, dari kantor ke kamar kecil, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Petik 2. Russell memiliki beberapa properti perumahan di Houston, jadi Jordan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Segera, Salvatore tiba-tiba datang dan melaporkan, Tuan Jordan, kami menemukan beberapa petunjuk. Saya menyuap seorang akuntan dari perusahaan Russell, dan dia mengatakan bahwa Russell sedang berada di luar kota. Petik 2. Kemana dia pergi? Tanya Jordan. Salvatore menjawab, tidak tahu. Jordan tampak kesal. Jika Russell masih di Houston, segalanya akan jauh lebih mudah. Lagi pula, kota ini hanya sebesar itu sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan Russell. Namun, jika dia jauh dari Houston, mustahil untuk mengetahui di mana menemukannya. Terus mencari dan menyuap orang yang mengenalnya. Cari tahu kemana dia pergi. Jordan menginstruksikan. Ya, namun, setelah sehari, masih belum ada kabar. Tidak ada yang tahu kemana Russell pergi. Hanya ada 3 hari tersisa sebelum Russell dan Victoria akan menikah. Jordan, yang awalnya berpikir bahwa 5 hari adalah waktu yang lama, kini mulai panik. Russell Miller mungkin sengaja menghindari saya. Kurasa dia tidak akan kembali sebelum pernikahan. Jordan mulai berspekulasi tentang motif Russell.
Selama Russell menghindari Jordan, Jordan tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun dari Russell, dan dengan demikian tidak akan dapat menghentikan Victoria untuk menikahinya. Salvatore berkata dengan cemas, lalu bagaimana? Jika dia hanya muncul di hari pernikahan, kita harus membuat keributan di pernikahan. Jordan tidak ingin melihat Victoria mengenakan gaun pengantin untuk Russell karena dia ingin menjadi satu-satunya orang yang mengenakan gaun pengantin untuknya. Dia sekarang ingat betapa tidak nyamannya perasaannya ketika dia melihat Hailey mengenakan gaun pengantin pada hari pernikahannya dengan Chaiden, di Jade Villa. Jordan tiba-tiba berpikir, sejak Russell akan menikah, kerabatnya pasti akan menghadiri pernikahan. Terakhir kali saya makan malam dengan Russell, saya ingat dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri yang merupakan lulusan Stanford. Petik 2. Sebelumnya, Jordan mengundang Russell untuk makan malam di kapal pesiar mewah milik Bill Gates, dan Russell menanyakan tingkat pendidikan Jordan. Ketika Jordan mengatakan bahwa dia kuliah di Stanford, Russell membual putrinya juga lulusan Stanford. Jordan buru-buru menginstruksikan Pablo, cari tahu apakah putri Russell ada di Houston. Dia seharusnya seusia dengan Victoria, sekitar 30 tahun. Ya, petik 2. Dalam setengah hari, Pablo berhasil menemukan keberadaan putri Russell, sesuai dengan harapan Jordan. Pablo tersenyum dan berkata, Tuan Jordan, kami mengetahui bahwa putri Russell bernama Sai, yang sekarang sedang mengantri di restoran populer di Prince Road bersama pacarnya. Petik 2. Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membawanya menemuimu? Jordan menggelengkan kepalanya. Karena sekarang siang bolong, mereka akan mengundang masalah jika mereka membawa Sai pergi dengan paksa. Siapkan mobil. Mari kita pergi untuk melihatnya, kata Jordan. Iya, segera. Jordan dan Pablo datang ke restoran populer untuk melihat bahwa memang ada banyak orang dalam antrean, terutama karena sudah dekat dengan waktu makan siang. Yang mana Sa? Tanya Jordan, menunjuk seorang wanita yang rambutnya dicat pirang dan berpegangan tangan dengan seorang pria di depan. Pablo berkata, yang itu. Petik 2. Jordan melirik dari jauh. Dia ingat bahwa putri Russell harus seusia dengan Victoria. Namun, Sai tampaknya berusia di atas 35 tahun karena kondisi kulitnya yang jauh dari ideal, sehingga membuatnya terlihat jauh lebih tua. Dia tampak jauh lebih buruk daripada Victoria, yang, meskipun berusia 30 tahun, tampak tidak berbeda dari seorang wanita berusia 25 tahun dari belakang atau samping. Tentu saja, seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sai tampaknya menjalin hubungan cinta dengan pria yang tangannya dipegangnya. Pada saat ini, Sai tiba-tiba berbalik dan memarahi pasangan di belakangnya dalam antrean. Bisakah kamu tidak berdiri begitu dekat denganku? Apa kalian tidak tahu apa itu social distancing? Pasangan muda di belakangnya tampaknya baru berusia 18 tahun. Anak laki-laki itu berkata, tapi kami tidak berdiri sedekat itu denganmu. Jordan juga melihat bahwa memang ada jarak di antara keduanya. Namun, antreannya terlalu panjang, dan tidak mungkin berdiri terlalu jauh satu sama lain. Jika tidak, antrean akan sampai ke jalan raya. Sai tidak berdebat dengan orang-orang di belakang. Sebaliknya, dia berkata kepada pacarnya, aku benci di sini. Ada orang kasar yang tidak berbudaya di mana-mana. Pria itu berkata, iya, kualitas orang di sini benar-benar mengkhawatirkan. Jordan berpunuk dengan dingin. Setelah berkunjung ke banyak negara di dunia, Jordan tahu bahwa tidak semua orang berbudaya dan pemotongan antrean ada di mana-mana di dunia. Apalagi, tidak ada yang salah dengan jarak pasangan di belakang mereka. Sai sengaja membuat keributan untuk menunjukkan keunggulannya. Jordan mengedipkan mata pada Pablo, yang kemudian menghampiri dan memberi pasangan itu $50. Maaf, kami sedang terburu-buru. Bisakah Anda memberi kami tempat Anda? Petik 2. Pasangan muda itu dengan senang hati setuju. Oleh karena itu, Jordan dan Pablo mengambil tempat mereka dan berdiri di belakang Sai dan pacarnya. Sai melihat ke belakang dan berkata kepada pacarnya, lihat, orang-orang di sini berpikiran uang. Uang membuat dunia berputar di sini dan mereka tidak punya ambisi sama sekali. Titik. Aku benar-benar benci menghirup udara di sini. Aku harus pergi dari sini setelah menghadiri pernikahan ayah. Bab 312, beraninya kamu menyentuh Victoria. Tanda seru. Apakah udara di kota lain lebih manis daripada di sini? Sai telah kembali ke Houston dengan rasa superioritas tambahan. Jordan tidak pernah merasa bahwa negara lain jauh lebih baik.
Itu normal untuk budaya dan kepercayaan berbeda antara kota dan negara yang berbeda. Adapun masalah warga negara yang berbudaya, situasinya sebenarnya sudah lebih baik. Tsai mungkin hanya memiliki praduga. Namun, Jordan tidak membantah Tsai dan malah berpura-pura menjadi pelanggan, berbaris di belakangnya bersama Pablo dan berusaha untuk tidak membiarkan identitas mereka diketahui olehnya. Dia bisa, tentu saja, juga mengungkapkan identitasnya dan kemudian menyeretnya ke mobilnya untuk menanyainya tentang di mana ayahnya berada. Namun, Jordan menduga bahwa dengan kepribadiannya yang arogan, Tsai tidak akan menyerah begitu saja. Dia termasuk tipe orang yang tahu bagaimana menggunakan hukum untuk melindungi diri mereka sendiri. Jordan memutuskan untuk mengikutinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mengetahui keberadaan Russell dengan menguping percakapannya dengan pacarnya. Tak lama kemudian, giliran Russell dan Jordan. Mereka berempat berjalan ke restoran terkenal bersama-sama. Tsai dan pacarnya pertama kali menemukan tempat duduk sementara Jordan dan Pablo duduk di belakang mereka untuk menguping. Kebetulan ada pasangan yang terdiri dari seorang pria dan wanita cantik berkaki panjang Ukraina duduk di sebelah kanan mereka. Pria Cina dan wanita cantik Ukraina itu bergandengan tangan dan makan makanan penutup yang populer sambil mengambil gambar dan mempostingnya di Instagram. Setelah Jordan melihat mereka berdua, dia sangat berbesar hati karena dia menganggap gadis Ukraina itu kemungkinan besar adalah kurir Perry Express. Alasan Jordan melakukan itu adalah berharap lebih banyak pria di AS dapat menemukan pasangan yang bisa dinikahi. Yang mengejutkannya, Tsai membuat komentar sinis ketika dia melihat mereka. Ini benar-benar menjijikkan. Ada seorang wanita cantik berkencan dengan pria jelek. Pria Amerika tidak pantas mendapatkan kecantikan yang begitu indah. Ini semua salah Presiden Perry Express yang terbelakang yang sebenarnya datang dengan ide untuk merekrut wanita dari luar negeri untuk menyelesaikan situasi pria Amerika yang ditinggalkan di rak. Para pecundang itu pantas untuk tetap melajang. Jordan sangat marah mendengar kata-katanya. Tsai Miller, jika Anda bisa memiliki pacar orang asing, mengapa pria Amerika tidak boleh menikahi wanita asing? Petik 1. Anda layak, tetapi yang lain tidak. Pablo tidak memperhatikan, jadi dia tidak tahu apa yang saya bicarakan, tetapi dia tahu bahwa ekspresi wajah Jordan telah berubah, jadi dia bertanya, ada apa? Petik 2. Jordan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Meskipun Jordan ingin mendidik Tsai dan mengubah pandangannya yang buruk, ini bukanlah tujuan kunjungannya. Segera, Jordan mendengar pacar asing Tsai bertanya, kami belum bertemu ayahmu sejak kami kembali. Kemana dia pergi? Kapan aku bisa bertemu dengannya? Ketika Jordan mendengar pertanyaan itu, dia langsung menegakkan tubuhnya. Ternyata dia diam-diam bersembunyi di dekat mereka berdua. Dia bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Russell dengan melakukannya. Selain itu, jawaban yang dia dapatkan akan lebih nyata. Jika dia memaksa Tsai untuk menjawab, dia mungkin berbohong tentang hal itu. Tsai perlahan menjawab, ayahku pergi ke luar kota, tapi aku tidak tahu persis kemana dia pergi. Saya khawatir kita hanya bisa melihatnya di hari pernikahannya pada tanggal 15 Maret. Mendengar jawaban ini, sedikit kekecewaan muncul di wajah Jordan. Russell memang berusaha keras untuk bersembunyi dari Jordan, dan bahkan putrinya tidak tahu keberadaannya. Jordan berkata kepada Pablo, ayo pergi. Pablo bingung, tidak tahu mengapa Jordan ingin pergi begitu mereka duduk. Dia bertanya-tanya apakah Jordan sudah tahu jawabannya. Keduanya baru saja akan bangun ketika pacar Tsai tiba-tiba berkata pada saat ini, kalau begitu kita bisa bertemu istri baru ayahmu dulu. Petik 2. Dia mengacu pada Victoria. Begitu mereka menyebut Victoria, Jordan berhenti bergerak. Tsai menggonggong dengan marah, apa yang bisa dilihat tentang jalang itu? Tanda tanya petik 2. Jalang. Jordan terkejut mendengar Tsai menyebut Victoria jalang karena dia adalah tunangan ayahnya. Bagaimana dia bisa menghina Victoria? Pacar Tsai tertawa dan berkata, wow, sepertinya kamu sangat berprasangka buruk padanya. Petik 2. Tsai mencibir dan berkata, kamu tidak tahu ini, tetapi wanita yang akan dinikahi ayahku ini sebenarnya adalah teman sekelasku. Pacarnya berkata dengan kaget, ya Tuhan, ayahmu menikahi seorang wanita muda. Dia pasti cantik, iya. Tsai tidak menyangkal hal itu. Dia memang sangat cantik. Itu sebabnya dia gadis nakal yang kurang ajar. Sejak orang tuanya meninggal, tidak ada orang yang memberinya kehidupan mewah lagi, jadi jalang itu terhubung dengan ayahku.
Petik 2. Ayah saya sekarang adalah orang terkaya di Houston dengan kekayaan bersih miliaran. Aku tidak bisa membiarkan dia menikahi wanita ini, atau semua uangnya akan direnggut olehnya. Petik 2. Jordan mencibir. Sepertinya Putri Russell juga tidak menyetujui pernikahan ini. Saya tahu Victoria adalah seorang wanita ambisius yang sangat berpikiran karir, jadi dia tidak ingin dia menikah dengan ayahnya. Berdasarkan poin itu saja, Jordan dan saya bisa dianggap berada di pihak yang sama. Pada saat ini, saya tiba-tiba berkata, sayang, temanmu Bale cukup tampan. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya untuk sementara waktu? Petik 2. Pacarnya bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu akan menggunakannya? Saya tiba-tiba berkata dengan senyum jahat, aku ingin Bale berhubungan dengan wanita yang akan dinikahi ayahku, Victoria Clarke. Begitu mereka terhubung, ayahku tidak harus menikahinya, haha. Petik 2. Sungguh wanita yang jahat. Dia benar-benar akan mendapatkan seorang pria untuk membuat ayahnya diselingkuhi. Petik 1. Meskipun Jordan juga berharap pernikahan Russell dan Victoria tidak akan berhasil, dia tidak bisa melihat Victoria berkumpul dengan pria lain. Dengan pemahaman Jordan tentang Victoria, tidak mungkin terjadi apa-apa antara dia dan Bale, terlepas dari seberapa tampan dia. Alasannya karena Jordan percaya pada saat ini bahwa Victoria masih mencintainya. Yang mengejutkan, pacarnya bertanya, bagaimana jika Bale gagal? Saya berkata dengan sinis, kalau begitu Bale bisa memaksakan dirinya padanya. Petik 2. Memukul. Mendengar ini, Jordan tidak bisa lagi menahan amarahnya dan menggebrak meja dengan sekuat tenaga. Beraninya dia membuat seseorang menggertak Victoria. Cy Miller memiliki keinginan mati. Begitu dia melihat Jordan menamparkan meja dengan marah, Pablo segera berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya untuk mengungkapkan tato ganas yang dia miliki di lengannya. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Cy dan pacarnya, jadi dia bertanya pada Jordan. Jordan, beri aku perintah apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Para pengunjung restoran semua dikejutkan oleh hantaman tangannya ke meja dan aura mengancam dari bos besar Pablo. Sepertinya pertarungan akan pecah. Siapa yang memprovokasi mereka? Tuhan tahu. Ini sangat menakutkan, seseorang dalam masalah. Cy dan pacarnya terlalu takut untuk berbicara. Semua orang di restoran itu menatap Jordan, menunggunya menyatakan yang mana yang harus dibunuh. Jordan merenung sejenak sebelum berkata, tanyakan pada pelayan mengapa pudingku belum disajikan. Pablo terdiam. Begitu juga semua orang di toko. Bab 309, Victoria.